Bab 1216-1220. Bab 1216, semua siap. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur di dalam kamarnya. Jarinya menggosok cincin penyimpanan berwarna merah darah di tangannya. Itu adalah cincin yang dia ambil dengan paksa dari tangan Yi Chen. Orang ini memiliki posisi tinggi dalam sekte langit yang mendalam. Kemungkinan hal-hal di dalam cincin tidak akan terlalu buruk. Ini bunga. Xiao Yan tertawa pelan. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan jejak kekuatan spiritual menyebar dari antara alisnya. Setelah itu, ia menyerbu cincin penyimpanan berwarna merah darah. Namun, kekuatan spiritual baru saja melakukan kontak dengan cincin itu ketika ditolak oleh suatu kekuatan. Jejak spiritual telah ditempatkan di atasnya, iya. Xiao Yan mengangkat alisnya saat kekuatan spiritualnya ditolak. Kekuatan Yi Chen itu cukup besar. Namun, jika mereka membandingkan kekuatannya dalam hal kekuatan spiritual, kemungkinan bahkan 10 Yi Chen tidak dapat melampaui Xiao Yan. Jejak spiritual semacam ini tampaknya tanpa sifat defensif dari sudut pandang Xiao Yan. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin penyimpanan berwarna merah darah. Kekuatan besar dan perkasa melonjak keluar seperti air banjir. Seseorang bisa mendengar suara retakan kecil saat jejak spiritual di dalam storage ring dihilangkan dengan paksa oleh Xiao Yan. Setelah dengan mudah menghapus jejak spiritual pada storage ring, kekuatan spiritual Xiao Yan akhirnya memasukinya tanpa hambatan. Dia mencarinya sebentar dan gulungan berwarna merah darah muncul di tangannya dengan cepat. Keterampilan jahat darah. Xiao Yan menyapukan pandangannya ke gulungan itu. Setelah itu, mereka berhenti pada 3 kata berwarna merah darah di atas. Gelombang aroma berdarah yang pekat segera mengalir keluar darinya. Xiao Yan dengan hati-hati membuka gulungan itu. Dia sekilas melirik pengantar metode Qi ini di dalam gulungan, dan alisnya tanpa sadar merajut. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, ini memang berdarah. Metode Qi semacam ini jauh dari kejahatan dan juga terlalu kejam. Menelan daging dan darah orang lain untuk menyerap do Qi pihak lain. Taktik semacam ini benar-benar kejam. Apa yang disebut keterampilan jahat darah ini dapat dianggap sebagai metode Qi tingkat atas bahkan di dalam sekte langit yang mendalam. Ini adalah sesuatu yang bisa diamati dari bagaimana Yi Chen berhasil mengandalkannya untuk mencapai puncak kelas Do Zong ketika dia baru berusia sekitar 30 tahun. Meskipun ada alasan lain seperti bakatnya yang luar biasa, sebagian besar karena proses yang tidak biasa dari keterampilan jahat darah ini. Namun, taktik semacam ini yang mengandalkan menyerap kekuatan orang lain untuk menjadi lebih kuat tidak dianggap sebagai taktik yang sangat baik. Jika seseorang menyerap terlalu banyak do Qi sendiri akan mengalami kesulitan untuk menjadi murni. Setelah mencapai level tertentu, seseorang akan mengalami kesulitan untuk maju bahkan 1 inci ke depan. Kecuali seseorang menyebarkan kekuatan dan melatihnya kembali, seseorang bahkan akan secara bertahap menderita serangan balasan dari do Qi yang tidak murni. Petik 2. Setelah membaca sekilas apa yang disebut Blood Evil Skill ini, Xiao Yan juga berhasil menemukan beberapa kekurangan dari metode Qi ini. Hal ini akan memungkinkan seseorang untuk tumbuh kuat dengan cepat, tetapi sekuelnya benar-benar terlalu hebat. Apalagi prosesnya juga sangat kejam dan berdarah. Kecuali seseorang yang secara alami dingin dan acuh tak acuh, seseorang tidak akan bisa berlatih metode Qi semacam ini. Sekte langit yang mendalam, sekte yang sangat jahat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan secara acak menyimpan keterampilan jahat darah ini ke dalam cincin penyimpanannya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ini hampir tidak dapat dianggap sebagai metode Qi tingkat tinggi kelas D. Jika dia mengeluarkannya untuk dilelang di masa depan, dia pasti akan dapat menukarnya dengan beberapa barang yang sangat berharga. Setelah Xiao Yan mengambil skill darah jahat, dia mencari beberapa saat, tetapi dia tidak menemukan hal lain yang bisa menarik minatnya. Tepat ketika dia berencana untuk menyerah, kekuatan spiritualnya yang menyapu tiba-tiba berhenti di bagian tertentu dari cincin penyimpanan. Ada gulungan abu-abu yang tidak mencolok. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan niat membunuh yang samar merembes keluar dari gulungan itu. Ini adalah... Xiao Yan menyipitkan matanya. Aura pembunuhan semacam ini adalah sesuatu yang dia kenal. Setelah mengingat keakraban ini, dia akhirnya menemukan bahwa sepertinya itu adalah keterampilan Do yang kuat yang digunakan Yi Chen menjelang akhir pertandingan mereka. Itu berisi aura pembunuh yang sepertinya merebut pikiran orang lain. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan berwarna abu-abu muncul di dalamnya.
Dia menjentikkan jarinya dan menariknya terbuka. Beberapa kata biasa, diresapi dengan niat membunuh, muncul di hadapannya. Tangan iblis penawaran surga. Xiao Yan dengan lembut menggumamkan kata-kata itu. Kilatan melintas di matanya pada saat yang bersamaan. Hal ini memang serangan terakhir yang ditampilkan Yi Chen sebelumnya. Ketika mereka bertarung sebelumnya, Xiao Yan secara pribadi mengalami kekuatan yang disebut tangan iblis penawaran surga ini. Niat membunuh yang tajam itu memang sangat kuat. Untungnya, Yi Chen jelas belum menguasainya hingga puncaknya. Aura pembunuhannya telah berkurang secara signifikan, mungkin karena ki berdarah di tubuhnya terlalu padat. Tangan iblis persembahan surga ini membutuhkan keinginan tanpa ragu untuk membunuh. Keinginan membunuh seperti itu lahir dari pikiran seseorang. Itu bukan sesuatu yang bisa dilengkapi dengan mengandalkan ki darah. Benda ini dapat dianggap sebagai salah satu keterampilan pamungkas dari Sekte Langit yang mendalam. Kekuatannya jelas melampaui apa yang ditunjukkan Yi Chen. Orang itu terlalu sombong. Hal ini menyebabkan dia tidak dapat memahami arti sebenarnya dari tangan iblis persembahan surga. Xiao Yan dengan hati-hati mempelajari gulungan ini sebelum menghembuskan napas dalam-dalam dan berbicara dengan minat. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, jika tangan iblis persembahan surga ini benar-benar dilepaskan, kekuatannya kemungkinan hanya akan bisa dilampaui jika seseorang mempelajari segel kelima dari keterampilan segel dewa. Hal ini memang unik untuk menjadi keterampilan pamungkas dalam Sekte Langit yang mendalam. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap gulungan itu. Senyum di wajahnya menjadi lebih padat. Tidak disangka Yi Chen akan memberikan harta karun seperti itu kali ini. Jika Xiao Yan bisa mempelajari tangan iblis penawaran surga ini, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat. Dia juga akan memiliki teknik bertarung tambahan saat bertarung dengan orang lain di masa depan. Selain itu, mereka akan segera memulai operasi mereka untuk menyelamatkan Yao Lao. Dengan mengirimkan tangan iblis persembahan surga ini kepadanya, harus dikatakan bahwa Yi Chen seperti hujan yang tepat waktu. Karena kebutuhan untuk menunggu kedatangan Feng Zunze, kelompok Xiao Yan masih punya waktu untuk bersiap. Padahal, operasi berbahaya seperti itu akan tampak terburu-buru tidak peduli berapa lama seseorang harus bersiap. Oleh karena itu, Xiao Yan sekali lagi memilih untuk melakukan retret setelah memperoleh informasi dari 3 kepala besar. Selama retret ini, Xiao Yan tidak hanya perlu membantu Tianhuo Zunze memperbaiki pil hijau jamur sebelum Feng Zunze tiba, tetapi dia juga perlu mencari waktu untuk membiasakan dan berlatih tangan iblis. Persembahan surga. Satu keterampilan tambahan berarti jaring pengaman tambahan. Demikian pula, itu juga berarti bahwa kepercayaan dirinya untuk berhasil akan meningkat. Terlepas dari apakah ini tidak penting atau tidak, akan lebih baik mempersiapkan lebih banyak untuk menyelamatkan Yao Lao. Dokter peri kecil dan yang lainnya tidak berdaya menghadapi retret Xiao Yan yang agak gila. Setelah mengikuti Xiao Yan selama bertahun-tahun, dia menyadari betapa banyak upaya yang telah dilakukan Xiao Yan untuk menyelamatkan gurunya. Sekarang setelah semuanya jatuh pada tempatnya, dia secara alami tidak akan berani bersantai sedikitpun. Dipengaruhi oleh Xiao Yan, dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze tidak pergi selama periode waktu ini. Mereka memahami pentingnya operasi ini bagi Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka mencoba meningkatkan kekuatan mereka sedikit untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan mereka. Pelatihan gila dari orang-orang ini menyebabkan Xuan Kongzi dan yang lainnya merasa sedikit tidak berdaya. Namun, mereka bisa berempati dengan mereka. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan perintah untuk tidak mengganggu kelompok Xiao Yan. Selain itu, mereka bahkan telah mengirim beberapa pelayan wanita ke sana. Jika Xiao Yan kekurangan sesuatu selama penyempurnaan pilnya, Pil Tower akan dengan cepat mengirimkannya kepadanya. Setengah tahun berlalu dengan tenang sementara Xiao Yan melakukan retret di mana dia lupa makan atau tidur. Selama setengah bulan ini, Pil Tower dihadapkan pada keributan. Keributan ini disebabkan oleh awan petir yang tiba-tiba muncul di langit di atas Pil Tower. Selain itu, ada 2 warna samar di awan petir. Awan petir secara mengejutkan adalah Pil Lightning 2 warna. Dari kelihatannya, jelas bahwa beberapa guru alkemis di dalam Pil Tower telah menyempurnakan pil obat tingkat 8. Ketika mereka merasa terkejut dengan pil lightning yang berlama-lama di langit, cahaya keemasan tiba-tiba dipancarkan dari Pil Tower. Setelah itu, cahaya melayang di langit dan menerima serangan keras dari pil lightning 2 warna di depan banyak orang yang tak bisa berkata-kata. Selanjutnya, cahaya itu mendarat tanpa terluka dan menghilang dalam sekejap.
Orang-orang dari Pil Tower akrab dengan pemandangan ini. Ketika sosok berwarna emas muncul, mereka semua mengerti bahwa mereka sedang memperbaiki pil obat tingkat 8, juara dari pil gathering ini, Xiao Yan. Kekaguman memenuhi cukup banyak alkemis ketika mereka mengetahui siapa yang menyempurnakan pil ini. Pil obat tingkat 8 terlalu jauh untuk mereka jangkau. Namun, tampaknya pil-pil itu sudah tersedia di tangan Xiao Yan, yang tampak lebih muda dari mereka. Perbandingan semacam ini menyebabkan mereka merasa malu. Seseorang seharusnya tidak membandingkan dua orang yang berbeda. 2 hari setelah pil lightning berakhir, Xiao Yan akhirnya meninggalkan retret selama setengah bulan. Namun, penampilannya yang acak-acakan tampak sangat menyedihkan. Meskipun Xiao Yan terlihat sengsara, itu tidak menghalangi kegembiraan di wajahnya. Setelah gagal 3 kali, dia akhirnya berhasil memperbaiki pil hijau jamur. Tian Huo Zunze, yang telah menjaga kamar Xiao Yan di luar, mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat penampilan menyedihkan Xiao Yan. Namun, ketika Xiao Yan melemparkan pil obat bulat berwarna hijau tua dengan aura spiritual yang kuat, dia langsung bersemangat. Tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dia mengambil pil obat dan memasuki ruangan lain. Menonton seberapa cepat dia pergi, Xiao Yan tanpa sadar tertawa. Selama retret ini, dia tidak hanya berhasil menyempurnakan fungus green pill, dia juga memperoleh pemahaman dasar tentang tangan iblis yang menawarkan surga. Secara keseluruhan, dia telah memperoleh banyak. Xiao Yan akhirnya beristirahat setelah meninggalkan retretnya dan telah menyiapkan semua yang dia butuhkan. Dia dengan tenang pulih selama 2 hari sebelum kondisinya kembali ke puncaknya. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah menunggu Feng Zunze tiba. Setelah itu, mereka akan pergi dan menyelamatkan Yao Lao. Xiao Yan menunggu tidak berlangsung lama. Pada hari kelima setelah dia meninggalkan retretnya, Xiao Yan sedang berlatih tangan iblis persembahan surga, tapi dia tiba-tiba berdiri dari kursinya. Dia merasakan aura yang familiar dan kuat muncul di area persepsinya saat ini. Feng Zunze telah tiba. Bab 1217, Misi Penyelamatan. Tingkat atas Pil Tower terdiri dari aula yang sangat luas dan megah. Biasanya, kepala besar Pil Tower hanya akan menerima tamu di sini ketika mereka adalah VIP. Pada saat ini, ada beberapa sosok yang duduk secara acak di dalam aula besar ini, yang telah lama dikosongkan. Seorang pelayan wanita dengan hormat menuangkan teh. Keke, Feng Zunze, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Anda masih memiliki cara yang bebas dan mudah itu. Suan Kongzi di kursi pemimpin memandang seorang pria tua berpakaian hijau dengan senyum di wajahnya dan tertawa. Pria tua berpakaian hijau itu secara alami adalah Feng Zunze, yang telah melakukan perjalanan tanpa henti dari paviliun bintang jatuh setelah menerima pesan Xiao Yan. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa setelah mendengar kata-kata Suan Kongzi, bagaimana aku bisa senyaman dirimu, kepala yang hebat. Paviliun bintang jatuh saya hanyalah karakter kecil jika dibandingkan dengan Pil Tower. Petik 2. Ada seorang pria agak kuno duduk di samping Feng Zunze. Tubuhnya kaku. Itu lurus seperti tombak, memberi seseorang semacam perasaan tajam. Seolah-olah yang duduk bukanlah orang, tetapi pedang yang berisi aura tajam. Keke, aku yang lama tidak meninggalkan Pil Region untuk waktu yang lama. Bolehkah saya tahu siapa teman ini? Mata Suan Kongzi meluncur ke pria kuno saat dia bertanya sambil tersenyum. Saya sudah lama lupa nama lama saya. Selanjutnya, saya telah membuat nama untuk diri saya sendiri, Taijian Pedang Logam. Pria kuno ini sopan kepada Suan Kongzi. Dia menangkupkan kedua tangannya, dan wajahnya menunjukkan senyum yang agak jelek. Ikat Jian, mungkinkah Tianjian Zunze yang mencuci gerbang pedang giok dengan darah 5 tahun lalu? Kejutan segera melintas di wajah Suan Kongzi saat dia bertanya. Wajah lelaki tua Taijian bergerak sedikit sebelum mengangguk. Jelas, dia tidak ingin berlama-lama di topik ini. Karakter orang tua ini persis seperti ini. Permusuhan antara dia dan Sekte Pedang Giok terlalu dalam. Sulit untuk menjelaskan semuanya dalam waktu singkat. Feng Zunze tertawa dan tiba-tiba menyapu matanya ke aula besar. Dia bertanya, di mana Xiao Yan? Anak kecil itu telah memanggilku ke sini. Jangan bilang bahwa dia bahkan tidak akan menunjukkan dirinya sendiri. Keke, apa yang dikatakan Feng tua? Bagaimana anggota generasi muda ini bisa membodohi orang tua sepertimu? Sebuah tawa lembut ditransmisikan dari luar aula besar ketika suara Feng Zunze baru saja terdengar. Segera,
Beberapa sosok mendorong membuka pintu dan perlahan masuk. Mata Xiao Yan terfokus pada Feng Zunze di dalam saat dia memasuki aula besar. Dia langsung menghela nafas lega. Feng Zunze mutlak diperlukan untuk operasi ini. Oleh karena itu, Xiao Yan merasa tenang setelah secara pribadi melihat Feng Zunze di aula. 9 bintang Douzong. Feng Zunze menyapu pandangannya ke Xiao Yan. Cangkir teh di tangannya sedikit bergetar saat dia berseru kaget. Dia ingat dengan jelas bahwa Xiao Yan baru saja menerobos ke kelas Douzong ketika mereka berpisah. Bagaimana kekuatan Xiao Yan bisa melambung ke bintang ke-9 dalam waktu kurang dari setahun? Wajah Tai Jianzunze yang tampak tegas di samping Feng Zunze sedikit berkedut. Beberapa kejutan melintas di matanya yang tenang. Feng Zunze telah memberitahunya secara rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan Xiao Yan. Dari cara Feng Zunze berbicara, jelas bahwa dia sangat senang dengan murid Yao Chen. Awalnya, Tai Jianzunze tidak begitu yakin tentang murid Yao Chen. Namun, sekarang dia telah melihat Xiao Yan secara pribadi. Dia akhirnya merasakan keanehan tersembunyi di bawah wajah muda ini. Aku hanya beruntung. Xiao Yan tertawa saat dia berjalan ke aula besar. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, dan Ziyan yang tampak malas mengikuti di belakangnya. Gadis ini sangat tidak puas karena Xiao Yan telah membawanya untuk bertemu dengan orang-orang tua ini. Bukankah lebih baik membiarkannya tidur lebih lama? Feng Zunze tersenyum. Matanya bergeser sebelum terpaku pada dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze tanpa bergerak. Tian Jianzunze di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi muram di wajahnya yang kuno. Matanya menatap tajam ke arah mereka berdua. Menjadi seorang elit Douzun, dia dapat merasakan bahwa orang tua dan wanita ini tampaknya memiliki kekuatan yang sedikit lebih kuat darinya. Siapa dua orang ini? Feng Zunze mengedipkan matanya. Dari cara dia melihatnya, kedua orang ini tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan Xiao Yan. Terlebih lagi, hal yang membuatnya lebih memperhatikan adalah kekuatan dari dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Dari akal sehatnya, kedua orang ini telah mencapai level bintang 3 Douzun. Mereka semua adalah teman saya dan juga akan menjadi penolong selama operasi ini. Ini dokter peri kecil dan ini Tian Huo Zunze, Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Bahkan dengan ketenangan Feng Zunze, hatinya tanpa sadar bergetar sedikit saat mendengar perkenalan Xiao Yan. Dia belum melihat Xiao Yan selama lebih dari setahun, namun kekuatannya tidak hanya melonjak ke bintang ke-9 tetapi dua teman kuat dengan kekuatan bintang 3 Douzun telah muncul di sampingnya. Pertumbuhan yang cepat ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dia memang layak menjadi murid yang menarik perhatian orang tua itu. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai dia menggunakan akal sehat. Feng Zunze tertawa getir di dalam hatinya. Lebih dari setahun yang lalu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang baru saja memasuki dataran tengah. Namun, sekarang dia sudah berhasil membuat nama untuk dirinya sendiri di dataran tengah. Berita tentang kompetisi yang mengguncang bumi selama Pil Gathering telah menyebar ke seluruh wilayah Central Plains. Berdasarkan tebakan Feng Zunze, sepertinya ekspresi paviliun petir angin akan cukup menarik setelah mendengar berita itu. Seorang guru alkemis tingkat 8 bukanlah seseorang yang bisa tersinggung. Ini Tai Jianzunze. Dia juga seorang penolong yang saya temukan. Beberapa teman di masa lalu mengundurkan diri setelah mendengar bahwa kami berencana untuk menentang Hall of Souls. Saya juga tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Orang-orang ini memiliki faksi mereka sendiri di belakang mereka. Mereka takut mereka akan membuat marah Hall of Souls dan mereka akan membalas dengan membasuh faksi mereka dengan darah. Feng Zunze menghela nafas. Setelah itu, dia menunjuk Tai Jianzunze di sisinya dan berkata, Tai Jianzunze ini sendirian dan tidak memiliki hubungan apapun. Saat itu, dia juga berhutang budi pada Yao Chen. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membalas dendam pertumpahan darahnya. Dia telah mengambil inisiatif untuk mengikuti saya ketika dia mendengar bahwa saya akan menyelamatkan Yao Chen. Petik 2. Xiao Yan diam-diam mengangguk saat mendengar ini. Tampaknya Feng Zunze cukup aktif selama periode waktu ini. Namun, Hall of Souls terlalu kuat. Bahkan ahli kelas Douzun tidak akan berani menyinggung mereka. Namun demikian, hati Xiao Yan merasakan kekaguman pada Tai Jianzunze ini karena dia mampu melangkah maju dan mengulurkan tangan. Membuat situasi yang sempurna menjadi lebih sempurna mungkin sangat disayangkan,
tetapi memberikan bantuan saat dibutuhkan benar-benar dianggap sebagai harta karun. Xiao Yan akan mewakili guru sambil berterima kasih kepada Taijian Zunze atas kebenarannya. Ekspresi Xiao Yan muram saat dia menghadap Taijian Zunze, menangkupkan kedua tangannya, dan berterima kasih padanya. Alasan saya berhasil membalas dendam adalah karena bantuan Yao Chen. Sekarang setelah saya membalas dendam, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan. Selama orang tua itu bisa melarikan diri dan mengizinkanku untuk membalas budi besar ini, menerobos masuk ke aula jiwa bukanlah apa-apa. Saya juga ingin bertemu orang-orang yang bukan hantu atau manusia. Suara Taijian Zunze agak serak saat dia berbicara. Xiao Yan terdiam ketika dia mendengar nada orang ini, yang muncul seolah-olah dia sudah membuang segalanya. Jenis orang yang secara acak dapat membuang diri mereka sendiri adalah yang paling menakutkan. Untungnya, orang ini berdiri di sisi mereka selama operasi ini. Xuan Kongzi telah memberitahu kami tentang berita yang berkaitan dengan Yao Chen. Saya telah menemukan pembantu selama periode waktu ini dan tidak menyadari bahwa aula jiwa telah memindahkan penjara Yao Chen. Kalau tidak, kami mungkin akan memperingatkan mereka jika kami menyerang kota Ming. Feng Zunze membelai janggutnya dan berkomentar dengan lembut. Namun, saya tidak berharap mereka memindahkannya ke pegunungan jiwa kematian. Medan di sana rumit karena kabut dingin sangat tebal. Jika mereka membuat kesalahan dan membiarkan seseorang melarikan diri ke pegunungan yang tertutup kabut dingin, kemungkinan bahkan Hall of Souls akan kesulitan menemukannya. Sepertinya mereka khawatir Yao Chen akan diselamatkan oleh seseorang. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia berkata, kami tidak punya cukup waktu. Selain itu, kita tidak tahu apakah aula jiwa akan menerima berita dan diam-diam memindahkan guru. Jika itu terjadi, semua usaha kita akan sia-sia. Kita memang harus cepat menyelesaikan masalah seperti itu. Kalau tidak, hal-hal dapat berubah jika lebih banyak waktu berlalu. Feng Zun dia mengangguk setuju. Setelah itu, dia melihat ke Xiao Yan dan bertanya, kapan kamu berencana untuk pergi? Kita akan berangkat besok. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, semua pembantu telah dikumpulkan. Menambahkan Feng Zunze dan Taijian Zunze, kelompok mereka sudah memiliki 5 dousun. Menambahkan kekuatan pertempuran eksplosif Xiao Yan, mereka akan mampu melawan 6 dousuns. Formasi ini sudah cukup kuat di Central Plains. Selama tidak ada perubahan tak terduga yang terjadi, Xiao Yan merasakan 70% keyakinan bahwa dia akan mampu menyelamatkan Yao Lao dari tangan Hall of Souls. Feng Zunze sedikit terkejut saat mendengar waktu keberangkatan Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Dia juga sadar bahwa hal semacam ini tidak boleh ditunda terlalu lama. Meskipun berangkat besok mungkin tampak sedikit terburu-buru, kecepatan itu penting dalam pertempuran. Mereka bisa menangkap Hall of Souls lengah, merebut orang itu, dan dengan cepat pergi. Pada saat para ahli dari Hall of Souls bergegas, mereka hanya akan bisa menatap situasi. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan dan pergi besok. Xuan Kongzi juga terkejut saat dia melihat Xiao Yan dan Feng Zunze, yang dengan cepat memutuskan waktu mereka akan bertindak. Dia tanpa daya mengangguk ketika dia berdiri dan berkata, karena kalian semua telah memutuskan. Aku yang lama akan mendoakan kalian semua operasi yang sukses. Kami akan menerima kata-kata keberuntungan Xuan Tua. Xiao Yan tertawa. Kilatan tajam tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Dia telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun untuk hari ini. Sekarang, akhirnya tiba saatnya baginya untuk bertindak. Guru, tunggu murid. Kali ini, aku pasti akan menyelamatkanmu dari tangan Hall of Souls. Ketika sinar matahari pertama menembus kegelapan dan mendarat di tanah keesokan harinya, beberapa sosok diam-diam bergegas keluar dari Pil Tower tanpa menarik perhatian siapapun. Mereka menghilang ke langit dalam beberapa kilatan. Angin terdengar di puncak gunung di luar kota Pil Suci. Beberapa sosok muncul dari ruang kosong sebelum mendarat di puncak gunung. Ayo pergi. Xiao Yan menghitungnya. Ekspresinya langsung ditutupi dengan keseriusan yang tegas. Dengan teriakan pelan, tubuhnya adalah yang pertama berubah menjadi garis hitam buram yang melesat ke langit yang jauh dengan cara seperti kilat. Setelah itu, Feng Zunze, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti dengan cermat. Misi penyelamatan akhirnya dimulai pada saat ini. Bab 1218, Semut Setan Menelan Batu. Pegunungan Jiwa Kematian terletak di wilayah barat Laut Dataran Tengah.
Tempat ini juga bisa dianggap sebagai salah satu tempat yang lebih berbahaya di dataran tengah. Dikabarkan bahwa banyak pertempuran besar telah meletus di tempat ini sejak lama. Sejumlah kerangka yang tidak diketahui terkubur di bawah tanah pegunungan. Selain itu, karena tempat ini memiliki kedingin alami yang sangat padat, mengakibatkan pegunungan ini diselimuti oleh kabut dingin sepanjang tahun. Kekuatan spiritual seseorang bahkan akan terpengaruh jauh di dalam kabut dingin semacam ini. Orang yang sembrono bahkan mungkin terjebak sampai mati di pegunungan ini. Rentang gunung jiwa kematian tidak terlalu jauh dari Pil Region. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka dapat mencapainya dalam waktu sekitar 5 hari. Setelah memulai perjalanan mereka, kelompok Xiaoyan tidak memiliki banyak pemberhentian di sepanjang jalan. Mereka pada dasarnya melanjutkan perjalanan sepanjang malam dan siang. Di bawah kegilaan ini, kelompok itu sudah merasakan suhu di sekitarnya mulai turun dengan cepat pada sore hari keempat. Apakah kita akan tiba? Xiaoyan mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke kejauhan. Ada garis besar pegunungan di sana. Namun, bagian luar pegunungan ditutupi oleh lapisan kabut sedingin es. Wajah tegang Xiaoyan sedikit rileks saat dia melihat pegunungan, yang tampak sedikit menyeramkan di bawah penutup kabut dingin. Mereka akhirnya mencapai pegunungan jiwa kematian. Dengan target mereka dalam jarak dekat, Xiaoyan melambaikan tangannya dan perlahan-lahan mendarat menuju puncak gunung di dalam pegunungan. Kami telah tiba di pegunungan jiwa kematian. Namun, setiap orang harus memulihkan diri sedikit terlebih dahulu. Perjalanan selama periode waktu ini tidak mudah. Xiaoyan mendarat di puncak gunung. Dia memandang dokter peri kecil dan yang lainnya, yang mengikuti di belakang, dan tersenyum berkata. Ziyan segera duduk di rumput di bawah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kepahitan. Perjalanan beberapa hari ini benar-benar akan merenggut nyawa kecilnya. Apakah ini pegunungan jiwa kematian? Dokter peri kecil mengangkat matanya dan melihat ke pegunungan di kejauhan yang ditutupi oleh kabut dingin. Dia dengan lembut bertanya, bisakah kita langsung terbang ke dalamnya? Tidak, kabut dingin di luar masih baik-baik saja. Namun, semakin jauh menjelajah ke dalamnya, akan semakin padat. Jika kita akhirnya kehilangan arah pada saat itu, kita akan kehilangan arah ke dalam. Selain itu, kabut dingin itu memiliki cukup banyak binatang ajaib yang misterius. Akan sangat mudah bagi kita untuk disergap, Feng Zunze melihat ke kejauhan dan menjawab. Selain itu, pegunungan jiwa kematian ini memiliki aula cabang aula jiwa. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak memiliki tindakan pencegahan defensif di sini. Sangat mudah ditemukan jika kita menyerang dari langit. Dalam hal keakraban dataran tengah, sepertinya tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan Feng Zunze. Selain itu, dia juga sangat berpengalaman dan jauh lebih baik daripada Xiaoyan dan yang lainnya dalam aspek ini. Karenanya, tidak ada yang meragukan kata-katanya. Mereka semua mengangguk sebagai gantinya. Musim saat ini dapat dianggap sebagai waktu ketika kabut dingin dari pegunungan jiwa kematian berada pada titik terpadatnya. Namun, kami tidak punya waktu untuk menunggu sampai kabut dingin menipis. Oleh karena itu, kita hanya bisa masuk dengan kabut ini. Feng Zunze menyipitkan matanya sedikit. Tatapannya menyapu pegunungan jiwa kematian saat dia berkata, ada beberapa sekte dan faksi yang lebih kecil di sekitar pegunungan jiwa kematian. Dari apa yang saya tahu, sebagian besar faksi ini dikendalikan oleh Hall of Souls. Karena itu, kita tidak boleh membiarkan siapapun menemukan jejak kita ketika kita masuk. Jika seseorang sayangnya melihat kita, serahkan padaku. Tai Jian Zunze di samping berbicara dengan suara serak. Feng Zunze mengangguk pelan. Operasi mereka ini benar-benar terlalu penting. Siapapun yang akhirnya menabrak mereka hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Semua orang pulih selama sekitar setengah jam di puncak gunung. Setelah itu, mereka berdiri menggunakan. Mereka saling memandang dan bisa melihat keseriusan di mata pihak lain. Kekuatan Hall of Souls adalah sesuatu yang semua orang yang hadir jelas menyadarinya. Bukan hal yang mudah untuk menyelamatkan seseorang dari tangan mereka. Jika operasi ini gagal, kemungkinan kita tidak akan lagi memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Oleh karena itu, tidak peduli apa, kita harus menyelamatkan Yao Chen kali ini. Feng Zunze memiliki wajah muram saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk dengan lembut setelah mendengar ini. Semua orang harus tetap dekat setelah memasuki pegunungan. Hati-hati, ayo pergi.
Setelah mengucapkan kata-kata ini, Feng Zunze memimpin untuk bergerak. Dia menjadi seperti burung besar yang meluncur turun dari puncak gunung. Setelah itu, dia bergegas ke hutan luas yang tertutup kabut dingin. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kabut putih menutupi keseluruhan pandangan seseorang di dalam hutan yang diselimuti oleh kabut dingin. Visibilitas sangat rendah di lingkungan seperti ini. Bahkan jika seseorang menggunakan persepsi spiritualnya, seseorang hanya bisa merasakan area sekitar 100 meter. Tidak mungkin untuk memperpanjang lebih jauh. Swosh swosh. Gelombang raungan monster rendah dan dalam yang sesekali terdengar di dalam hutan yang diselimuti kabut putih tiba-tiba mengeluarkan suara angin kencang. Segera, beberapa sosok seperti monyet gesit menerobos kabut dingin. Mereka bergegas ke depan dan dengan cepat menuju ke daerah pegunungan yang dalam. Saat mereka masuk lebih dalam ke pegunungan, Xiao Yan dan yang lainnya juga secara bertahap menemui beberapa masalah. Ukuran pegunungan jiwa kematian sangat besar. Selain itu, kabut dingin menyelimuti tempat itu. Tidak mudah menemukan lokasi Hall of Souls dari dalamnya. Peta yang diberikan Xuan Kongzi kepada mereka awalnya berguna. Namun, saat mereka menjelajah lebih dalam ke pegunungan, penggunaannya menjadi semakin berkurang. Pada akhirnya, kelompok Xiao Yan hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk secara bertahap mencari tempat ini. Dengan maju dan mencari dengan cara ini, kecepatan mereka secara alami berkurang. Apalagi yang benar-benar membuat seseorang merasa tertekan adalah efek yang didapat tidak besar. Musim ini adalah ketika kabut dingin dari pegunungan jiwa kematian sedang berbicara. Beberapa indikator di peta juga hancur oleh kabut dingin ini. Kemungkinan Xuan Kongzi dan yang lainnya tidak mengharapkan ini. Setelah maju dan mencari untuk jangka waktu tertentu, Feng Zunze memperhatikan kabut dingin di sekitar mereka secara bertahap menjadi gelap. Dia tanpa sadar sedikit mengernyit dan dengan lembut berkata, malam akan segera tiba. Kami tidak dapat melanjutkan perjalanan. Binatang ajaib di dalam pegunungan jiwa kematian sangat ganas di malam hari. Selain itu, mereka seperti belatung di tulang seseorang dan sangat sulit untuk disingkirkan. Jika ada gerakan yang tidak biasa dibuat, itu tidak hanya akan mengganggu binatang ajaib lainnya tetapi juga akan menarik perhatian para ahli dari aula jiwa. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pengalaman Feng Zunze jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Itu pasti benar untuk mendengarkannya. Feng Zunze memberi isyarat tangan kepada Taijian Zunze ketika dia melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Yang terakhir mengangguk dan mengayunkan tangannya. Beberapa benda hitam bergegas keluar darinya dan terbang ke kejauhan. Ini adalah bangku dari beberapa binatang ajaib peringkat tinggi. Itu mampu menghentikan beberapa binatang ajaib agar tidak mengganggu kita. Semua orang harus beristirahat untuk malam ini. Kami akan melanjutkan pencarian besok. Aula cabang Hall of Souls pasti akan cukup besar. Meskipun pegunungan ini sangat luas, hanya masalah waktu sebelum kita menemukannya. Feng Zunze dengan lembut menghibur. Xiao Yan tertawa pahit. Hatinya merasa sedikit tertekan. Saat ini, mereka sepenuhnya siap tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan mereka setelah tiba di lokasi. Ini benar-benar sedikit lucu. Meskipun Xiao Yan merasa tertekan di dalam hatinya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di cabang pohon dan perlahan menutup matanya. Orang lain, yang telah melakukan perjalanan begitu lama, juga menutup mata dan beristirahat sebentar. Malam di pegunungan jiwa kematian sangat gelap dan sejuk. Berbagai lolongan bergema di dalam pegunungan. Hal ini menyebabkan seseorang merasa pori-porinya berdiri. Raungan binatang bergema selama lebih dari setengah malam di dalam pegunungan sebelum secara bertahap menghilang. Tepat ketika semua orang akan menghela nafas lega, mereka tiba-tiba mendengar suara serak yang ditransmisikan dari kejauhan. Feng Zunze, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya ketika suara ini muncul. Matanya menyapu kabut putih di kejauhan. Setelah itu, wajahnya sedikit berubah saat dia berseru, ini buruk. Itu koloni semut menelan batu. Setelah mendengar seruan dari Feng Zunze, ekspresi Xiao Yan, Taijian dan yang lainnya juga sedikit berubah. Koloni semut menelan batu. Itu adalah sejenis binatang ajaib yang sangat menakutkan di dalam pegunungan jiwa kematian. Ini bukan karena kekuatan mereka tetapi karena mereka memiliki jumlah yang mengerikan yang bisa mencapai puluhan juta. Reputasi sengit dari Dead Soul Mountain Range sebagian sebagai akibat dari kabut dingin. Namun,
Sebagian besar karena pegunungan jiwa kematian ini memiliki sejenis binatang ajaib. Jenis binatang ajaib ini adalah semut setan menelan batu. Semut setan menelan batu ini bukan dari peringkat tinggi. Mereka hanya peringkat 3 atau 4. Namun, aspek menakutkan dari mereka adalah jumlah mereka. Gelombang semut mengerikan yang berjumlah puluhan juta ini akan berkerumun dari segala arah. Bahkan Magical Beast, peringkat 8 hanya bisa bersembunyi sementara. Selain itu, semut setan menelan batu jenis ini bisa menelan daging dan darah apapun yang menghalangi mereka. Di mana saja di dalam pegunungan jiwa kematian di mana gelombang semut setan menelan batu lewat akan ditutupi dengan tulang putih padat. Itu tidak mungkin untuk menemukan bahkan jejak darah. Setiap ahli yang secara tidak sengaja memasuki pegunungan dan bertemu dengan koloni semut semacam ini tidak akan berbeda dengan menemui kematian tertentu. Jika bukan karena semut setan menelan batu ini hanya bisa ada di dalam kabut dingin, kemungkinan tidak ada yang berani bahkan tinggal di luar pegunungan ini. Alasan mengapa reputasi sengit dari Dead Soul Mountain Range akan menyebar secara bertahap selama tahun-tahun ini sebagian besar dikreditkan ke koloni semut yang menakutkan ini. Kelompok Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa mereka akan sangat sial. Mereka telah bertemu hal merepotkan semacam ini setelah memasuki pegunungan jiwa kematian. Bersiaplah untuk mundur. Jangan terlibat tabrakan langsung dengan benda-benda sialan ini. Feng Zunze dengan cepat bangkit dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan dan yang lainnya tidak berani meremehkan situasi saat melihat ekspresi serius Feng Zunze. Mereka buru-buru bangkit dan bersiap untuk mundur ketika sosok kecil yang cantik tiba-tiba turun dari pohon. Setelah itu, dia menyerbu ke dalam hutan yang tertutup kabut dingin. Ekspresi Feng Zunze berubah drastis setelah melihat aksi si Yan ini. Dia tanpa sadar berteriak dengan marah, apa yang gadis ini lakukan? Apakah dia mencari kematian? Kalian semua harus pergi dulu. Aku akan menyelamatkannya. Tunggu, suara semut telah berhenti. Alis dokter peri kecil vertikal saat dia tiba-tiba berkata. Feng Zunze dan yang lainnya juga terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka mendengarkan dengan seksama dan benar-benar menyadari bahwa suara menyeret, yang membuat hati seseorang menjadi dingin, telah benar-benar hilang. Ini, tepat ketika Feng Zunze dan yang lainnya memiliki ekspresi terkejut, sosok kecil yang cantik bergegas keluar dari kabut dingin tanpa terluka. Setelah itu, orang yang muncul di pohon adalah Ziyan, yang baru saja berlari keluar sendiri sebelumnya. Pada saat ini, seekor semut besar bersayap 8 berwarna emas berukuran setengah kaki berada di bahunya. Ratu semut menelan batu. Ekspresi Feng Zunze dan Tai Jian Zunze segera berubah sedikit ketika mereka melihat semut besar bersayap 8 berwarna emas itu. Ziyan hanya tertawa melihat perubahan drastis dari ekspresi kelompok Feng Zunze. Ayo pergi. Orang besar ini tahu di mana Hall of Souls berada, bab 1219, Aula Raksasa. Feng Zunze dan yang lainnya langsung tercengang setelah mendengar kata-kata Ziyan. Mereka melihat cara jinak Ratu Semut menelan batu yang dikabarkan sangat ganas dan hati mereka sepertinya telah memahami sesuatu. Mata mereka memandang Ziyan dengan cara yang aneh sebelum berbicara dengan lembut, aku yang lama benar-benar memiliki penglihatan yang buruk. Tidak disangka gadis kecil ini juga seseorang yang menyembunyikan keahliannya. Xiao Yan tersenyum. Dia jauh lebih baik dibandingkan dengan keterkejutan yang dihadapi Feng Zunze dan yang lainnya. Identitas Ziyan adalah sesuatu yang sudah jelas dia sadari. Naga Void kuno dikenal berkuasa di antara semua binatang. Tekanan yang berasal dari garis keturunan memang memiliki semacam pencegahan yang tidak diketahui terhadap binatang ajaib peringkat rendah ini. Karena Ziyan, suasana yang semula tegang tiba-tiba menjadi santai. Tubuh Xiao Yan bergerak dan dia muncul tidak jauh dari Ziyan. Matanya dengan rasa ingin tahu mengamati apa yang disebut Ratu Semut menelan batu. Ratu Semut berwarna emas gelap. Ada 8 kulit bawang seperti sayap di punggungnya. Mulutnya yang besar memiliki gigi tajam bergerigi yang menyebabkan seseorang merasakan kedinginan di hatinya. Jika seseorang digigit oleh benda ini, kemungkinan dia akan berakhir dengan nasib yang cukup menyedihkan. Sementara Xiao Yan mengamati Ratu Semut menelan batu ini, yang terakhir juga tampaknya telah merasakannya. 8 sayapnya mengepak sedikit saat mengungkapkan mulutnya yang besar dan ganas yang ditutupi dengan gigi tajam ke arah Xiao Yan. Tidak perlu takut, tangan kecil Ziyan menepuk Ratu Semut. Baru kemudian yang terakhir merasa sedikit lebih aman. Namun,
Mata itu masih berisi kilatan tajam saat melihat ke arah Xiao Yan. Binatang ajaib semacam ini sangat ganas dan brutal. Jika bukan karena ditekan oleh kekuatan naga Ziyan, kemungkinan itu akan menjadi kekerasan dan melukai seseorang. Benda ini tahu di mana Hall of Souls berada. Feng Zunze juga melayang. Dia berbicara dengan gembira setelah melirik Ratu Semut. Ya, Ziyan mengangguk. Setelah itu, dia melirik Xiao Yan dan berkata, haruskah kita bergerak sekarang? Xiao Yan merenung sejenak. Dia bertukar pandang dengan Feng Zunze sebelum mengangguk. Kecepatan dihargai dalam pertempuran. Mereka sudah menjelajahi hutan ini untuk jangka waktu tertentu. Jika mereka terus berhenti, cepat atau lambat mereka akan ditemukan oleh orang-orang dari Aula Jiwa. Ikuti aku. Ziyan mulai bergerak setelah melihat situasi ini. Dia memimpin dalam bergegas menuju pegunungan yang diselimuti oleh kabut dingin. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Kali ini, kecepatan kelompok Xiao Yan jelas meningkat secara signifikan dengan Ratu Semut yang memimpin mereka. Selain itu, perhatian mereka tidak perlu dialihkan untuk menemukan jalan mereka. Oleh karena itu, setelah kurang dari setengah jam, mereka telah berkelana jauh ke dalam perut gunung. Diam, Ziyan, yang memimpin jalan melalui hutan yang tertutup kabut dingin di depan, tiba-tiba berhenti. Dia menunjukkan kepada kelompok Xiao Yan untuk tidak membuat keributan. Meskipun kelompok Xiao Yan merasakan ketidakpastian ketika mereka melihat ini, mereka masih tetap diam seperti yang diperintahkan. Mata mereka dengan hati-hati menyapu sekeliling mereka. Setelah semua orang terdiam, Ratu Semut di punggung Ziyan tiba-tiba memancarkan gelombang sonik yang sedikit aneh. Setelah itu, gelombang sonik ini menyebar seperti riak. Bam bam bam. Beberapa detik setelah gelombang sonik ini dipancarkan, kelompok Xiao Yan menemukan banyak sosok hitam jatuh dari kabut dingin di sekitarnya. Setelah itu, mereka mendarat di rumput kuning yang layu. Tubuh mereka ditutupi dengan semut berwarna hitam seukuran kepalan tangan. Semut-semut ini dengan kuat menggigit tenggorokan mereka, benar-benar menghalangi suara mereka. Mata seluruh kelompok melihat ke atas, hanya untuk terkejut menemukan bahwa sosok hitam ini sebenarnya adalah burung hitam kecil seukuran telapak tangan. Ukuran burung-burung ini sangat kecil dan mereka tersembunyi di dalam kabut dingin. Bahkan dengan persepsi Xiao Yan, dia tidak pernah menemukan mereka. Ini adalah mata Aula Jiwa. Selama ada aktivitas, mereka akan menggunakan gelombang suara untuk mengirimkan informasi. Jika kita tidak sepenuhnya melenyapkan mereka, jejak kita akan ditangkap oleh Hall of Souls. Ziyan menjelaskan kepada kelompok Xiao Yan. Xiao Yan dan yang lainnya tanpa sadar mengeluarkan keringat dingin ketika mereka mendengar ini. Hall of Souls ini memang aneh. Mereka sebenarnya telah mempersiapkan hal-hal kecil ini untuk menjadi mata mereka. Bagaimana orang biasa bisa mengharapkan ini? Jika bukan karena Ratu Semut yang memimpin mereka kali ini, kemungkinan Hall of Souls telah memasang jebakan untuk mereka lompati saat mereka mencapai aula cabang. Burung komunikasi di dekatnya telah dihilangkan secara diam-diam oleh semut setan menelan batu. Tidak perlu khawatir. Selain itu, Hall of Souls jaraknya cukup dekat. Kalian semua harus berhati-hati. Ziyan berbicara dengan lembut. Hati kelompok Xiao Yan menegang setelah mendengar kata-katanya. Douqi mulai diam-diam beredar di dalam tubuh mereka saat mereka bersiap untuk menangani semua situasi yang tiba-tiba kapan saja. Setelah menyelesaikan mata tersembunyi dari Hall of Souls, Ziyan sekali lagi memimpin. Mereka terus melintasi pegunungan dengan cara ini selama sekitar 10 menit sebelum dia akhirnya berhenti. Setelah itu, dia menghela nafas pelan dan berbisik, kami telah tiba. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih cepat saat mendengar ini. Baru saat itulah dia menemukan bahwa kabut di sini sebenarnya menjadi lebih tipis karena alasan yang tidak diketahui. Tempat di mana mereka berada saat ini adalah lereng yang sangat tinggi dan curam. Di ujung lereng ini terdapat sebuah lembah besar dengan keempat sisinya menghadap pegunungan. Bagian dalam lembah adalah aula hitam besar 1000 kaki. Itu seperti binatang buas prasejarah yang sedang bersujud yang menyebarkan aura menakutkan yang membuat hati dingin di dalam kegelapan. Ini adalah aula jiwa ya. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin saat dia melihat bangunan yang sangat besar di dalam lembah. Hall of Souls ini sebenarnya mampu menciptakan hal sebesar itu di dalam hutan pegunungan yang terpencil ini. Mereka memang cukup kuat. Feng Zunze dan yang lainnya juga berjalan dari belakang Xiao Yan.
Mereka melirik ke aula hitam besar di dalam lembah dan kegembiraan melonjak ke mata mereka. Pada saat yang sama, beberapa keseriusan juga muncul di dalamnya. Selanjutnya, itu akan menjadi waktu di mana mereka benar-benar bertarung. Tunggu, penghalang spasial telah ditempatkan di tempat ini. Xiao Yan secara bertahap memulihkan ketenangannya. Tiba-tiba dia menemukan bahwa langit di atas lembah tidak jauh dari sana memiliki beberapa distorsi. Dia segera mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Serahkan penghalang spasial padaku. Saya bisa merobeknya tanpa memberitahu orang-orang di dalam, kata Ziyan. Feng Tua, bisakah kamu merasakan berapa banyak elit Douzun yang hadir di dalam aula besar ini? Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum menoleh dan bertanya pada Feng Zunze. Feng Zunze menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membukanya dan dengan lembut berkata, informasinya benar. Saya merasakan 5 aura tersembunyi. Jelas, mereka semua adalah ahli kelas Douzun. Saya juga merasakan lebih dari 10 Douzong. Ada juga cukup banyak aura bahkan lebih lemah. Petik 2. Hati Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. 5 Douzun. Formasi ini mungkin sangat kuat tetapi mereka setidaknya mampu menghadapinya. Ketika penghalang spasial dibuka, pertama-tama kita akan melepaskan beberapa semut setan menelan batu ke dalamnya dan menggigit semua orang itu sampai mati. Sikap Ziyan yang bersemangat di samping menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya terdiam. Dia benar-benar monster kecil. 5 Douzun. Kami berempat hampir tidak bisa memblokir mereka. Xiao Yan akan mengambil kesempatan untuk memasuki aula jiwa dan menemukan Yao Chen. Bawa dia pergi segera setelah Anda menemukannya. Kita tidak bisa tinggal lama. Tidak ada yang bisa menjamin apakah Hall of Souls akan memiliki bala bantuan yang cepat. Feng Zunze berbicara dengan suara yang dalam. Kamu tidak akan hanya bisa memblokir mereka begitu kamu memasukkan ini. Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan wayang setan langit muncul di sampingnya. Tubuh emas gelapnya tidak mudah ditemukan di bawah penutup kabut. Ini adalah boneka kelas Douzun. Feng Zunze dan Tai Jian Zunze memiliki perubahan ekspresi ketika mereka melihat boneka setan langit. Hati mereka sangat terguncang. Sulit untuk membayangkan bahwa kekuatan di sekitar Xiao Yan benar-benar menjadi sebesar ini selama 1 tahun plus waktu ini. Baiklah, dengan boneka ini, kita akan dapat sepenuhnya menunda 5 Douzuns dari aula jiwa. Masalah menemukan Yao Chen akan diserahkan kepada Anda. Petik 2. Ekspresi Xiao Yan muram saat dia mengangguk. Setelah itu, dia mengangkat dagunya ke arah Ziyan. Yang terakhir mengangguk dengan sadar. Dia maju 2 langkah. Cahaya ungu menempel di jarinya saat dia dengan lembut menekannya di ruang yang terdistorsi, memotong pintu luas 10 kaki. Dia mendorong dengan tangannya dan ruang diam-diam berubah menjadi ketiadaan. Sebuah pintu spasial tak terlihat muncul di depan mata kelompok Xiao Yan. Pergi. Ratu semut di bahu Ziyan sekali lagi memancarkan gelombang sonik aneh setelah pintu spasial dibuka. Segera, kelompok Xiao Yan mendengar suara menyeret yang ditransmisikan. Setelah itu, kulit di kepala mereka menjadi mati rasa ketika mereka melihat semut hitam yang padat berkerumun dari hutan seperti air banjir. Akhirnya, mereka melonjak melewati kelompok Xiao Yan dan bergegas ke pintu spasial. Di bawah penutup kabut dingin yang samar, gelombang semut hitam ini mengikuti lereng dan dengan cepat bergegas menuju aula hitam besar di dalam lembah. Menyerang. Terlepas dari betapa menakutkannya Hall of Souls, kali ini kami akan menampilkan pertunjukan yang bagus untuk merebut makanan dari mulut harimau. Xiao Yan tertawa saat melihat gelombang semut melonjak ke lembah. Dia tiba-tiba berdiri. Aura tajam perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah ke penghalang spasial. Operasi penyelamatan yang telah dia persiapkan selama bertahun-tahun akhirnya benar-benar dimulai pada saat ini. Ada sebuah kotak besar jauh di dalam aula hitam besar. Pilar batu hitam besar 1000 kaki berdiri di alun-alun sambil muncul untuk menopang langit. Pilar batu ditutupi dengan simbol-simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Banyak rantai hitam gelap memanjang dari pilar batu. Mereka menyeberang dan membuat garis besar di udara alun-alun. Ujung rantai logam ini memiliki banyak gugus cahaya lemah yang tergantung di atasnya. Di dalamnya secara mengejutkan ada beberapa tubuh spiritual ilusi dengan ekspresi menyakitkan. Wilayah tengah alun-alun ini adalah platform yang berjarak sekitar 100 kaki dari tanah. Lingkungan sekitar platform memiliki 4 pilar batu besar. 4 rantai hitam tebal yang ketat berkelok-kelok seperti ular piton.
Ujung dari 4 rantai itu adalah gugus cahaya yang sangat kuat. Ada jiwa tua yang duduk dengan mata tertutup di dalam gugusan cahaya. Dari kelihatannya, dia secara mengejutkan adalah Yao Lao, yang telah jatuh ke tangan Hall of Souls. Pada saat ini, 4 rantai hitam aneh menempel di kaki Yao Lao seperti pohon anggur. Itu menyebabkan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Keheningan dan keanehan yang mematikan menutupi seluruh alun-alun ini. Tempat ini benar-benar dipenuhi dengan kepadatan gelap dan aroma yang mematikan. Keheningan ini berlanjut selama beberapa waktu sebelum Yao Lao di peron tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini, jejak aura yang sangat akrab telah muncul dalam inderanya. Kemunculan aura ini secara langsung membuat Yao Lao tercengang. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata yang telah kering untuk waktu yang lama, memiliki kelembapan yang melonjak saat ini. Ketika dia pergi saat itu, aura ini masih seperti seorang pemuda lembut yang membutuhkan perlindungannya. Sekarang, bagaimanapun, aura ini telah tumbuh sedemikian rupa. Elang muda saat itu akhirnya melayang ke langit pada saat ini. Bab 1220, Pertempuran Besar. Suara menyeret sedikit tenang muncul di dalam lembah gunung yang tenang. Aliran air hitam mengalir menuruni lereng. Kecepatan alirannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, itu sudah mendekati lingkungan aula besar yang duduk di dalam lembah gunung. Orang bisa samar-samar melihat beberapa sosok hitam duduk di beberapa pilar batu di sekitar aula hitam besar. Angka-angka ini berlama-lama di dalam kabut hitam. Aura gelap pekat menyebar saat menelan dan meludah. Hah! Saat semburan dengan cepat mendekat, sesosok manusia yang benar-benar terbungkus kabut hitam tiba-tiba mengeluarkan seruan kaget. Kabut hitam berdesir dan memperlihatkan wajah yang agak pucat. Dia mengerutkan kening dan melihat hal-hal hitam gelap yang menyebar seperti air hitam dari jarak yang cukup dekat. Dia awalnya terkejut sebelum kengerian muncul di matanya. Dia buru-buru berdiri dan berteriak dengan keras, "Hati-hati. Itu adalah semut setan yang menelan batu. Bagaimana benda-benda ini bisa masuk ke sini?" Tangisan keras yang tiba-tiba terdengar langsung memecah kesunyian lembah. Lebih dari selusin sosok kabut hitam buru-buru bangkit. Ekspresi mereka tercengang ketika mereka melihat gelombang semut hitam yang dengan cepat melonjak. Membunyikan peringatan. Sosok hitam berteriak dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, gelombang sonik yang tajam dipancarkan dari mulutnya. Setelah itu, dengan cepat ditransmisikan ke aula besar yang tampak seperti binatang prasejarah raksasa. Swosh swosh swosh. Peringatan ini yang baru saja dikeluarkan ketika cukup banyak sosok hitam terus-menerus keluar dari aula besar. Ekspresi mereka berubah ketika melihat gelombang semut yang datang dari segala arah. Semuanya, kita akan menyerang bersama dan melenyapkan semua hal ini. Jangan menyela para tetua yang terhormat lainnya. Petik 2. Orang berpakaian hitam, yang tampaknya memiliki posisi yang cukup tinggi, mengerutkan kening dan melihat gelombang semut di bawah. Setelah itu, dia berteriak dengan suara yang dalam. Dimengerti, pelindung Liu. 100 sosok hitam yang berkumpul di bawah merespons setelah mendengar ini. Segera, banyak kabut hitam aneh melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, dengan cepat menyebar ke arah gelombang semut. Cici. Kabut putih muncul dari tubuh banyak semut setan menelan batu ketika mereka melakukan kontak. Segera, itu dengan cepat terkikis oleh kabut hitam. Namun, angka-angka dalam gelombang semut benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun kabut hitam tebal, masih sulit untuk memblokir momentum serangan semut. Kerutan orang berpakaian hitam di langit, yang disebut pelindung Liu, menjadi semakin erat. Lembah ini memiliki penghalang spasial yang ditempatkan oleh sesepuh terhormat. Bagaimana hal-hal ini bisa menerobos masuk? Apa yang terjadi? Mengapa ada kegiatan yang begitu hebat? Sementara pelindung Liu mengerutkan kening, beberapa sosok hitam bergegas keluar dari dalam aula besar. Mereka baru saja mengajukan pertanyaan ketika mereka melihat semut setan menelan batu melonjak dari segala arah. Ekspresi mereka segera berubah. Semut setan menelan batu. Bagaimana mereka menerobos masuk? Seorang pria yang tampak gelap dan serius mengerutkan alisnya. Matanya tiba-tiba menyapu lembah ini dan kegelisahan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia menangis dengan suara yang dalam, ada yang salah, semuanya. Bang! Dia belum selesai berbicara ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, nyala api yang kejam membentuk sidik jari tak terlihat yang dengan paksa menghancurkannya menjadi sekelompok daging. Serangan musuh! Serangan musuh!
Dalam sekejap, seseorang telah berubah menjadi sekelompok tumpukan daging yang kabur. Pasangan pelindung aula jiwa itu pulih hanya sesaat kemudian dari perubahan mendadak seperti itu. Ekspresi terkejut segera muncul di wajah mereka. Jeritan tajam bergema di dalam lembah. Cici. Sebuah pekikan baru saja terdengar ketika aura pedang tajam tiba-tiba turun dari langit. Setelah itu, mereka menembak melalui dua pelindung Hall of Souls dengan kecepatan seperti kilat dan menimbulkan jeritan tajam. Aura pedang juga menebas beberapa pilar batu di luar aula besar. Bang! Aura pedang tajam baru saja jatuh ketika ruang menjadi sedikit terdistorsi. Segera, beberapa sosok perlahan muncul di depan banyak ahli dari aula jiwa. Setelah itu, aura yang luas dan perkasa meletus tanpa ditahan pada saat ini. Bang! 4 ahli Douzun meletus pada saat bersamaan. Aura secara langsung menyebabkan pasir dan batu beterbangan di dalam lembah. Tekanan kuat menyebar dari langit dan menyebabkan ekspresi beberapa ahli dari Hall of Souls berubah secara drastis. Haha, kalian bajingan dari aula jiwa. Sudah waktunya kamu membayar hutangmu hari ini. Tawa keras terdengar di langit. Segera, beberapa angin besar dan kuat bergegas turun dari langit. Setelah itu, dengan paksa membanting lebih dari selusin ahli dari Hall of Souls ke tanah. Kekuatan mengerikan telah menghancurkan mereka semua pada saat itu sampai mereka berhamburan ke angin. Petik 2. Haha, biaya. Beberapa sosok bergegas turun dari langit. Mereka seperti harimau yang memasuki kawanan domba. Bahkan pelindung itu, yang biasanya bertindak tinggi dan perkasa, hanya bisa buru-buru mundur karena terkejut di hadapan serigala dan harimau seperti kelompok ganas ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang cukup berani untuk mengambil inisiatif menyerang Hall of Souls mereka. Kamu berani membuat masalah di Hall of Souls-ku. Apakah Anda mencari kematian? Pekikan terus-menerus yang bergema di atas lembah akhirnya menarik perhatian sesepuh terhormat di dalam aula. Segera, raungan marah terdengar. Segera setelah itu, 5 sosok, yang diselimuti aura pembunuhan, bergegas keluar dari dalam aula besar. Mata mereka menyapu tempat itu sebelum akhirnya berhenti pada Xiaoyan. Xiaoyan, kamu belum mati. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat kepalanya setelah mendengar suara yang dikenalnya ini. Dia melihat 5 sosok di langit. Api ungu coklat melonjak keluar dari tangannya dan dia meraih seorang ahli dari Hall of Souls sebelum membakarnya menjadi ketiadaan. Setelah itu, dia tertawa samar, iblis tua Mugu, tidak disangka kamu juga ada di sini. Kamu datang untuk Yao Chen, kan? Harus dikatakan bahwa keberanian kelompok Anda benar-benar tanpa batas. Anda benar-benar berani merebut seseorang dari Hall of Souls saya. Ini adalah pertama kalinya saya yang lama bertemu dengan hal seperti itu setelah menjadi penatua yang terhormat. Orang berpakaian hitam mengangkat dupeng di atas kepalanya dan berbicara dengan suara gelap. Dari penampilannya, dia adalah Old Mugu. Seltes, tidak disangka ada orang yang familiar. Feng Zunze, kamu benar-benar belum menyerah. Douzun berpakaian hitam tiba-tiba tertawa dengan sikap gelap dan dingin di samping Old Mugu. Feng Zunze tertawa samar setelah mendengar ini. Dia melirik antipasang yang sudah melonjak ke aula besar sebelum menoleh ke Xiaoyan dan berkata, masuk dan temukan Yao Chen. Kami akan menunda mereka. Ya, Xiaoyan mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke aula besar. Kamu benar-benar berani menyerang secara acak di sekitar Hall of Souls-ku. Kamu mencari kematian. 5 Douzuns dari aula jiwa di langit segera berteriak dengan dingin saat melihat ini. Douzun langsung melemparkan kabut hitam yang luas dan perkasa. Kabut ini seperti ular hitam yang melesat di langit dan bergegas menuju Xiaoyan. Pergi. Sosok Feng Zunze muncul di samping Xiaoyan. Dia mengepalkan tangannya dan angin liar tiba-tiba muncul. Setelah itu, dengan paksa menghancurkan kabut hitam yang agung. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Hari ini, beberapa dari kita akan melihat apakah kelompokmu memiliki kualifikasi ini. Pasangan Douzuns tertawa dengan marah. Setelah itu, mereka bergegas turun dengan cepat. Salah satu dari mereka terpisah dari yang lain dan dia bertabrakan dengan Feng Zunze sambil membawa aura pembunuhan yang tajam di sekujur tubuhnya. Kedua belah pihak segera meletus menjadi pertempuran panas yang berapi-api. Tubuh Xiaoyan bergerak setelah melihat ini. Setelah itu, dia bergegas ke udara. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat bergegas menuju aula besar. Tepat ketika hendak memasuki pintu besar,
ruang di depan mereka bergoyang dan seorang lelaki tua berjubah ungu pucat muncul di depan mereka tanpa ekspresi. Kamu Xiao Yan, apakah Anda masih ingat diri yang mulia ini? Pria tua berpakaian ungu itu menatap Xiao Yan tanpa ekspresi dan bertanya. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan perasaan yang akrab dari pihak lain. Kamu adalah bajingan tua yang telah dihancurkan oleh kekuatan spiritual 2 kali. Xiao Yan tersenyum saat dia akhirnya ingat. Ketika kekuatan spiritualnya telah 2 kali tiba di aula jiwa setelah menembus kelasnya, dia ditemukan oleh orang tua ini dan dikeluarkan dari aula oleh yang terakhir. Aku yang lama telah meremehkanmu. Dalam beberapa tahun singkat Anda telah benar-benar berlatih sampai tingkat bintang 9 Douzong, sayangnya, bagaimanapun, Anda telah datang ke Hall of Soul untuk merebut seseorang. Sudah ditakdirkan bahwa Anda akan selamanya dikubur di sini. Petik 2. Ekspresi lelaki tua berpakaian ungu itu menjadi gelap dan dingin. Suaranya baru saja terdengar ketika lengan bajunya tiba-tiba berkibar. Langkah kakinya dengan cepat mundur 2 langkah dan nyala api ungu coklat keluar dari telapak tangannya. Douqi di dalam tubuhnya tiba-tiba menyembur keluar tanpa ditahan pada saat ini. Bang! Xiao Yan tidak langsung mundur kali ini. Angin telapak tajam yang disertai dengan api hati 3000 teratai ungu coklat bertabrakan dengan telapak tangan dari Douzun yang berpakaian ungu. Angin yang menakutkan menyapu saat keduanya bertabrakan. Itu mengguncang beberapa penjaga Hall of Souls di dekatnya sampai mereka berubah menjadi ketiadaan. Pilar batu besar itu juga memiliki banyak garis retak di atasnya. Genting gemerincing. Meskipun Xiao Yan telah mengedarkan Douqi di dalam tubuhnya secara maksimal dan dia bahkan memiliki 3000 Lotus Heart Flame, dia masih mengambil alih 10 langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Alisnya dirajut. Seorang elit Douzun memang kuat. Dibandingkan dengan kerutan di dahi Xiao Yan, ekspresi Douzun yang berpakaian ungu sangat jelek. Ada kejutan samar di matanya. Ketika kekuatan spiritual Xiao Yan diam-diam menyelinap ke aula jiwa untuk pertama kalinya saat itu, yang perlu dilakukan Douzun hanyalah memikirkannya dan kekuatan spiritualnya telah tersebar. Pada kedua kalinya, dia perlu mengungkapkan dirinya dan menyerang untuk menghancurkan kekuatan spiritual itu. Namun, pada ketiga kalinya ini, Xiao Yan sebenarnya bisa mengandalkan kekuatan Douzongnya sendiri untuk melawan telapak tangannya tanpa terluka. Transformasi yang melonjak seperti ini menyebabkan rasa dingin yang samar melonjak tanpa sadar di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa hebat kamu, tempat ini akan menjadi tempat kamu mati hari ini. Niat membunuh muncul di mata Douzun yang berpakaian ungu saat dia menghirup udara dalam-dalam. Xiao Yan dapat menerima satu serangan olehnya tetapi dia tidak percaya bahwa yang pertama benar-benar dapat melarikan diri dari tangannya. Pikiran ini melintas di hati Douzun yang berpakaian ungu saat tubuhnya bergerak. Setelah itu, dia berubah menjadi kilat yang sekali lagi bergegas menuju Xiao Yan. Tepat ketika tubuhnya baru saja bergerak, sosok emas gelap turun dari langit seperti menara logam. Itu mendarat di depan Xiao Yan dan memblokir serangan Douzun yang berpakaian ungu ini. Lawanmu bukan aku. Itu dia. Xiao Yan menghadap Douzun yang berpakaian ungu dan tersenyum. Cahaya perak melintas di bawah kakinya saat dia langsung mengambil kesempatan untuk menyelinap ke bagian dalam aula besar. Douzun yang berpakaian ungu ingin memblokirnya tetapi boneka setan langit di depannya membuatnya takut terganggu. Segera, dia berteriak dengan marah. Pelindung Hall of Souls, hentikan bocah itu, saya tidak peduli apakah dia hidup atau mati.